Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pemirsa Akhir TV, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita tengah berada di Kepulauan Halmahera dengan bentangan alam yang sangat luas yang Anda bisa saksikan saat ini. Alhamdulillah kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berada di sini mendapatkan undangan untuk bersilaturahim dari perusahaan NHM ya, Nusa Halmahera Mineral ya, yang dengan itu kita akan kenali bagaimana perusahaan ini bisa berada di wilayah Kepulauan Halmahera ini dengan segala bentangan alamnya, apa yang diambil manfaat oleh perusahaan ini, dan bagaimana potensi alam ini menunjukkan kebesaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan teman-teman muslim kita yang tengah beraktivitas di sini. Bersama kita hadir insyaallah Pak Sulkan. Assalamualaikum Pak Sulkan. Waalaikumsalam. Baik, gimana? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah Pak, kita ingin sedikit mengambil ilmu, manfaat, dan beberapa keterangan seputar aktivitas Bapak dan teman-teman di sini ya. Ingin bertanya dulu Pak sebentar, kalau NHM itu apa Pak ya? Ya, NHM ini adalah sebuah perusahaan di bidang pertambangan, namanya adalah PT Nusa Halmahera Mineral, singkatan dari NHM. Dan kita berada di satu korporasi perusahaan masuk 10 besar di dunia, yaitu Newcrest Company. Berarti pusat kita ada di Melbourne Corporate sana, di mana Melbourne Newcrest ini punya beberapa cabang tambang. Baik. Termasuk salah satunya di Indonesia ini adalah NHM yang ada di Kosowong. Baik. Berarti pertambangan itu kan mengambil sebagian potensi alam Pak ya, yang mineral bisa jadi emas, bisa jadi batu bara mungkin di tempat lain, dan beberapa mineral-mineral yang lainnya. Nah, terkait dengan pengambilan ini Pak ya, apakah cara mengambilnya misalnya mesti merusak alam kan, atau kemudian misalnya kita mengambil tapi memperbaiki kembali? Nah, prosesnya seperti apa Pak? Ya, untuk proses pembukaan lahan tambang sebetulnya tidak semudah yang masyarakat lihat, bahwa untuk membuka tambang itu banyak perizinan yang harus kita lewati, karena lahan ini adalah milik perhutani, kita harus ada izin dari perhutani, dan kita juga ada izin lingkungannya, dan juga kita harus ada izin dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, khususnya Departemen Pertambangan. Sehingga dengan izin-izin tersebut kita baru melakukan studi kelayakan. Setelah studi kelayakan dilakukan dan mendapatkan perizinan berikutnya untuk memulai eksplorasi, dari eksplorasi baru ada perizinan lagi untuk memulai produksi. Dari tahapan-tahapan yang cukup panjang itulah kita baru bisa memulai produksi tempat kita. Dan untuk saat ini di tempat kita tidak ada lagi tambang terbuka, kita cuma ada tambang bawah tanah, yaitu satu tambang Taguraci dan satu tambang Kencana. Oh, jadi nggak boleh sembarangan Pak ya, asal tambang saja, kemudian kadang-kadang merusak lahan dan lain sebagainya. Baik, kalau misalnya sudah dibuka Pak, seperti open field misalnya kan, lahannya sudah dibuka, kemudian nampak, bahkan kadang-kadang dari gunung, bukit, tiba-tiba menjadi kelihatan seperti tidak ada. Nah, apakah ada usaha untuk mengembalikan itu semua? Ya, sesuai dengan peraturan perundangan yang kita miliki di negeri kita, bahwa sebelum kita menambang kita harus memberikan jaminan. Artinya kita memberikan uang jaminan ke pemerintah, memasukkan berapa US dollar dulu kepada pemerintah, dan ketika lahan itu sudah kita buka, ketika lahan itu sudah selesai kita tambang, maka uang jaminan tersebut yang kita ambil untuk mengembalikan fungsi lahan seperti sebelumnya. Idealnya ketika tambang itu dibuka seperti apa, harus dikembalikan fungsi lahan seperti sebelumnya. Masya Allah. Setelah mineralnya kita ambil. Masya Allah. Kemudian yang terakhir Pak, di perusahaan ini tentu kan ada teman-teman yang bekerja, karyawan barangkali datang dari latar belakang yang beraneka ragam, dan juga keberagamaannya mungkin bisa berbeda ya. Yang karyawan-karyawan muslim cukup banyak Pak di sini. Kalau kita perbandingan karyawan muslim dengan karyawan non muslim, kita boleh dikata berimbang komposisi, dan namun dari jumlah manajer yang ada mayoritas adalah dari kalangan muslim. Dari departemen-departemen yang ada itu paling banyak adalah dari kalangan muslim yang mereka menjadi pimpinan utamanya. Baik, nah ini yang paling menarik Pak, terkait dengan nilai-nilai untuk meningkatkan keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimanapun beraktivitas, seperti kita ketahui, seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, ketika melihat apapun dalam aktivitasnya, dia akan selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertanya sedikit Pak Sulkan, dari pengalaman bekerja di sini, Bapak sudah berapa lama kira-kira? Alhamdulillah baru
baru 12 tahun. Baru 12 tahun, Masya Allah. Sahabat muslim 12 tahun sudah berkutat di pertambangan, berada di area hutan, mendekat kepada alam ciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 12 tahun Pak pengalaman di sini. Ada nggak situasi-situasi, keadaan-keadaan yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misal ketika melihat tambangnya, menghasilkan emasnya, melihat alamnya. Nah, bagaimana pengalaman Bapak? Dari pengalaman kami, Ustaz, jujur saja saya katakan, kalau saya mengatakan ini rasanya saya ingin menangis ketika saya kembali ke kampung. Karena apa? Jujur saja, saya lebih soleh di tempat ini daripada saya di kampung. Karena kita jauh dari kemaksiatan, jauh dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di sini kita cuma fokus bekerja, cari nafkah untuk istri dan anak, dan kita bisa datang ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertemu dengan teman-teman sesama muslim, saling mengungkapkan isi hati, sehingga kita saling terhibur, saling bisa mengisi. Dengan demikian kita menambah persatuan kita. Dan jujur saja saya katakan bahwa tahajud adalah suatu hal yang sangat sulit ketika saya berada di rumah kami. Tapi tahajud di sini bukan suatu hal yang sangat berat buat kami untuk menjalankannya. Duha juga demikian. Kita selesai meeting manajemen, kita langsung datang ke masjid, kita duha. Begitu ringannya kita menjalankan duha di tempat ini. Tapi begitu kita di rumah, mau mempertahankan yang di sini, banyak saja godaan ketika kita berada di rumah. Jadi masjid ada, kan? Ya. Kemudian tahajud terlaksana, duha juga nampak. Sahabat muslim, pemirsa Akhir TV, di sekitaran pekerjaan, di wilayah sekitaran hutan, bisa bangun masjid, bisa menunaikan tahajud, bisa salat duha. Dan di antara janji Allah dengan segala kebaikan-kebaikan dikerjakan ini akan memudahkan datangnya rezeki yang kualitasnya bisa lebih baik dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Sekarang kita buktikan, kita tanya dulu, Pak, dari hasil pekerjaan nih, kadar emasnya misalnya yang didapatkan, ya karena konsentrasinya kan di emas kalau saya tidak keliru ya, disampaikan. Nah, menurut Bapak, emas yang didapatkan ini lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang lain yang mereka dapatkan, atau kira-kira standar saja atau bahkan di bawah? Bisa sedikit sampaikan. Alhamdulillah Ustaz, untuk masalah kadar emas yang kita miliki, yang kita dapatkan, kalau kita lihat dari jumlah sekian banyak karyawan yang di geologis dan mayoritas adalah yang muslim. Dan saya lihat rata-rata rekan geologis itu tidak pernah lepas dari sholat duhanya. Mungkin dari sholat duha yang mereka lakukan sehingga kita temukan cadangan-cadangan baru, di mana perusahaan ini hanya diprediksi 5 tahun bisa sampai 10 tahun sekian lebih. Dan untuk kadar emas yang kita miliki, ppm yang kita miliki dibandingkan tempat lain, pernah saya berkunjung ke Australia, itu dia bilang high grade itu 3 gram per ton. High grade cuma 3 gram per ton? 3 gram per ton. Di kita? Di kita pernah sampai 48 gram per ton. 48 gram per ton, Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 29, posisi paling kanan, sebelah bawah. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk Anda semuanya segala apapun yang ada di muka bumi ini. Baik di daratan, di lautan, di gunung, di hutan, di sungai, di lembah. Silahkan, Anda boleh mengambilnya sedapat mungkin yang Anda butuhkan. Anda boleh menikmatinya sedapat yang ingin Anda rasakan. Namun demikian, Allah pun menghadirkan aturan. Ketika Anda ingin mengambilnya dan mendapatkan manfaat darinya, maka Anda pun tidak boleh merusak aturan-aturan yang ada di dalamnya. Entah itu alamnya, entah itu kehidupannya, entah itu pergaulan kita dengan lingkungan sekitarannya. Maka ketika itu semua dijaga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan keberkahan bagi kita semua. Apatah kalau pencarian kita itu diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri, satu komunitas mau meningkatkan imannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tingkatkan tidak hanya ikhtiarnya tapi juga ibadahnya. Salatnya, tahajudnya, duhanya, bacaan Al-Qurannya, mengikuti ta'limnya, maka kami akan bukakan pintu keberkahan tidak hanya di bumi, tapi juga segala yang ada di langit. Masya Allah, hari ini kita mendapatkan pelajaran berharga dari teman-teman kita di NHM, bahwa tidak harus berada di suasana yang nyaman, zona yang tenang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ada alasan ketika Anda berada di hutan, Anda tidak bisa membangun masjid. Teman-teman bisa bangun, kenapa Anda tidak bisa bangun? Bukan ada alasan ketika di hutan Anda tidak bisa tahajud, Anda tidak bisa menunaikan sholat duha.
Tapi yang jadi pertanyaan, orang yang ada di hutan, bekerja dengan alam, masih bisa bangun masjid, masih bisa menunaikan tahajud, masih bisa menunaikan duha. Maka bagaimana dengan Anda yang hidup di zona nyaman, tenang keadaannya, banyak fasilitasnya, bahkan Anda kadang-kadang belum sanggup untuk bangun malam, kadang-kadang masih sibuk tidak bisa menunaikan salat duha. Maka silahkan perhatikan, Australia hanya mendapatkan 3 saja kadar ukurannya, tapi di sini mendapatkan 48 kadar ukuran terbaik yang bisa dihadirkan. Berapa kali lipat yang bisa didatangkan kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa taala? Manusia mengatakan hanya 5 tahun, tapi Allah membuktikan 10 tahun sampai hari ini belum pernah tuntas penggalian kebaikan yang kemudian dijadikan kebaikan-kebaikan lagi dengan mengembalikan kepada kondisi alam yang semulanya. Adi Hidayat bersama pasukan dari NHM menyampaikan kebaikan-kebaikan insyaallah yang menjadi inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti masuk TV nih Pak, insyaallah. Wah, NHM harus support nih. Ayo di insert, nanti masuk semua. Tapi kita edit lagi. Ya, kita ada produsernya nanti tampilkan. Ya ada satu lagi yang memang